Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Azahra dengan NIM 2012231017 akan menjelaskan materi tentang sentimen analisis with big data. Dosen penggapu Agung Suryatno, MKom. Daftar isi 1. Introduction to Natural Language. Kedua, sentimen analisis, konsep dan proses. Case study, analyzing social media sentiments. 4. Tools and library popular. Definisi Introduction to Natural Language Processing. Natural Language Processing atau NLP adalah cabang kecerdasan buatan atau AI yang berfokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia. NLP memungkinkan mesin untuk memahami, menafsirkan, dan menghasilkan bahasa alami yang digunakan manusia. Tujuan utama NLP: 1. Memahami makna dari teks atau ucapan manusia. 2. Mengotomatisasi proses analisis data berbasis teks. 3. Mendukung aplikasi seperti chatbot, terjemahan otomatis, analisis sentimen, dan pencarian informasi. Komponen utama NLP. 1. Tokenization, memecah kata menjadi kata atau frasa. 2. Stop words removal, menghapus kata-kata umum yang tidak bermakna seperti dan atau. 3. Stemming dan lemmatization, mengubah kata ke bentuk dasar. 4. Part of speech tagging, menandai fungsi kata atau kata benda, kata kerja. 5. Name entity recognition, mengidentifikasi nama orang, tempat, dan organisasi. Tantangan NLP pada Big Data. 1. Volume data teks sangat besar, misal jutaan tweet per hari. 2. Variasi bahasa, slang, dan singkatan di media sosial. 3. Data tidak terstruktur dan sering mengandung noise. Sentimen analisis atau analisis sentimen adalah proses otomatis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengekstrak, dan mengklasifikasikan opini, emosi, atau perasaan dalam suatu teks, biasanya ke dalam kategori seperti positif, negatif, atau netral. Analisis ini digunakan dalam berbagai bidang, terutama untuk memahami persepsi publik terhadap produk, layanan, merek, atau isu tertentu, khususnya di media sosial, ulasan pelanggan, dan forum daring. Dengan semakin banyaknya data teks yang dihasilkan setiap hari, sentimen analisis menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan bisnis, pemantauan reputasi, serta penelitian sosial dan politik. Proses dianalisis sentimen umumnya dimulai dengan pengumpulan data teks dari berbagai sumber seperti Twitter, Facebook, ulasan produk, atau survei online. Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah pra-pemrosesan data atau pre-processing, yaitu membersihkan teks dari unsur yang tidak relevan seperti tanda baca, angka, URL, emoji, serta menghapus stop words atau kata umum yang tidak memiliki makna penting seperti dan atau. Proses ini mencakup tokenisasi atau memecah kalimat menjadi kata-kata, stemming atau lemmatization atau mengubah kata ke bentuk dasarnya, dan normalisasi teks agar data siap untuk dianalisis. Tahap berikutnya ekstraksi fitur atau feature extraction, di mana teks diubah menjadi representasi numerik agar dapat diproses oleh algoritma machine learning. Teknik yang sering digunakan antara lain Bag of Words (TF-IDF) atau Term Frequency Inverse Document Frequency, dan word embeddings seperti Word2Vec atau Glue-if yang mampu menangkap makna
kata dalam konteks kalimat. Setelah data diubah menjadi fitur, dilakukan pemodelan menggunakan algoritma klasifikasi seperti naive Bayes, support vector machine atau SVM, random forest atau model deep learning seperti LSTM dan transformer. Model ini dilatih menggunakan data yang sudah diberi label sentimen agar dapat mengenali pola-pola yang berkaitan dengan emosi dalam teks. Setelah model dilatih, dilakukan evaluasi. Untuk mengukur kinerja model menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, dan Evans score. Hasil analisis kemudian dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik atau dashboard agar lebih mudah dipahami dan digunakan oleh pengambil keputusan. Visualisasi ini membantu dalam mengidentifikasi tren sentimen, kata-kata kunci yang sering muncul, serta perubahan opini dari waktu ke waktu. Secara keseluruhan, sentimen analisis memadukan teknik natural language processing atau NLP, machine learning, dan visualisasi data untuk memberikan insight yang mendalam dari teks dalam skala besar. Proses ini bermanfaat bagi organisasi yang ingin memahami suara pelanggan, memantau reputasi merek, serta respon isu atau krisis secara cepat dan tepat. Proses dasar sentimen analisis. 1. Data collection. Mengambil data teks dari sumber seperti Twitter, Facebook, atau forum online. 2. Reprocessing. Membersihkan data atau menghapus simbol, URL, dan stop words. 3. Feature extraction. Mengubah teks menjadi fitur numerik, misal TF, EDF, word embedding. 4. Modeling. Menggunakan algoritma machine learning seperti naive Bayes, SVM, neural network untuk mengklasifikasikan sentimen. 5. Evaluation. Mengukur akurasi model dengan data uji. Case study. Analyzing social media sentiments. A. Studi kasus. Analisis sentimen di Twitter. Langkah-langkah pengumpulan data. Yang pertama, menggunakan API Twitter untuk mengumpulkan tweet terkait topik tertentu, misal peluncuran produk baru. 2. Pemrosesan data. Hapus URL, mention, hashtag, dan tanda baca. Lakukan tokenisasi dan stemming. 3. Labeling data. Tweet diberi label secara manual atau menggunakan kamus sentimen. 4. Featuring engineering. Ekstraksi fitur menggunakan TF-EDF atau word embeddings seperti word to VAC, Glow VE. 5. Pemodelan. Latih model klasifikasi, misal logistic regression, random forest, LSTM. 6. Evaluasi hasil. Hitung akurasi, precision, recall, dan F1 score. Visualisasikan hasil seperti pie chart, proporsi, sentimen, word cloud, kata populer. Hasil dan insight. Contoh output. 1. 65% tweet bersentimen positif, 20% negatif, 15% netral. 2. Kata-kata positif yang sering muncul, bagus, cepat, murah. 3. Waktu-waktu tertentu, misal setelah event, terjadi lonjakan sentimen negatif. Manfaat untuk bisnis. 1. Memahami persepsi publik secara real time. 2. Mengidentifikasi isu atau krisis lebih awal. 3. Menyesuaikan strategi pemasaran berdasarkan opini pelanggan. Dalam dunia analisis sentimen dan NLP, terdapat beberapa library dan tools populer yang banyak digunakan karena keunggulan dan kemudahan penggunanya.
Salah satu library paling dasar dan populer adalah NLTK, yaitu Natural Language Toolkit. NLTK menyediakan berbagai fungsi untuk preprocessing teks seperti tokenisasi, stemming, dan stop word removal. Library ini sangat fleksibel dan cocok untuk penelitian serta pembelajaran. Meskipun dalam beberapa kasus performanya kurang optimal untuk aplikasi skala besar karena kecepatan pemrosesan yang relatif lebih lambat. Berbeda dengan NLTK, Spacy merupakan library NLP yang dirancang untuk kecepatan dan efisiensi. Spacy menawarkan pipeline yang lengkap mulai dari tokenisasi, name entity recognition, sehingga dependency parsing dengan performa yang baik untuk aplikasi produksi dan big data. Dalam analisis sentimen, Spacy menggunakan model machine learning yang terlatih khusus sehingga akurasinya cukup tinggi dan cocok untuk dataset besar yang memerlukan proses cepat dan skalabilitas. Untuk pengguna yang mencari kemudahan dan kecepatan implementasi, TextBlob menjadi pilihan populer. TextBlob menggunakan pendekatan lexicon based yang sederhana untuk analisis sentimen, sehingga mudah digunakan bahkan pemula tanpa latar belakang teknik yang mendalam. Meskipun akurasinya tidak setinggi model berbasis machine learning seperti Spacy atau BERT, TextBlob tidak banyak dipakai untuk prototyping dan analisis cepat karena API-nya yang intuitif dan ringan. Selain ketiga library tersebut, FADER atau Valence Aware Dictionary and Sentiment Reasoner juga sering digunakan khususnya untuk analisis sentimen di media sosial. FADER adalah pendekatan rule-based yang dirancang untuk menangani bahasa informal dan singkatan yang umum di platform seperti Twitter. FADER mampu memberikan skor sentimen yang cukup akurat untuk teks pendek dan informal, sehingga sangat cocok untuk analisis big data media sosial. Dalam hal machine learning dan deep learning, scikit-learn adalah library yang banyak digunakan untuk membangun model klasifikasi sentimen seperti naive Bayes, support vector machine atau SVM, dan random forest. Untuk model deep learning yang lebih kompleks seperti LSTM atau transformer framework seperti TensorFlow dan HART menjadi andalan karena fleksibilitas dan kemampuannya dalam membangun model yang sangat akurat meskipun memerlukan sumber daya komputasi yang lebih besar. Terakhir, untuk visualisasi hasil analisis sentimen dan dashboard interaktif, tools seperti Power BI dan Tableau sangat populer di kalangan bisnis. Kedua platform ini memungkinkan pengguna untuk menggabungkan analisis dengan visualisasi yang menarik, mudah dipahami, sehingga insight dari analisis sentimen dapat disampaikan secara efektif kepada pengambil keputusan. Secara ringkas, pemilihan tools dan library sangat bergantung pada kebutuhan spesifik proyek, seperti ukuran data, tingkat akurasi yang diinginkan, dan kemampuan teknis pengguna. NLTK dan TextBlob cocok untuk pemula, analisis, dan cepat. Spacy untuk aplikasi produksi dengan kebutuhan performa tinggi. FADER untuk data media sosial, serta scikit-learn dan TensorFlow atau keras
untuk pengembangan model machine learning dan deep learning yang lebih kompleks. Berdasarkan berbagai penelitian dan implementasi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa analisis sentimen merupakan salah satu aplikasi paling populer dari natural language processing, yang sangat bermanfaat dalam memahami opini, emosi, dan persepsi publik terhadap suatu topik, produk, atau layanan. Proses analisis sentimen berjalan melalui tahapan mulai dari pengumpulan data teks, pemrosesan seperti tokenisasi dan lematisasi, ekstraksi fitur sehingga pemodelan menggunakan algoritma machine learning atau pendekatan leksikon. Hasil analisis sentimen mampu mengkategorikan opini menjadi sentimen positif, negatif, atau netral, serta mengidentifikasi kata kunci dan tren yang sering muncul dalam data. Penelitian menunjukkan bahwa pengguna teknik NLP dan algoritma seperti naive Bayes support vector machine atau SVM merupakan model maupun model deep learning seperti LSTM dan transformer dapat menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi dalam klasifikasi sentimen, bahkan mencapai di atas 85% dalam berbagai kasus. Evaluasi model dilakukan dengan metrik seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score untuk memastikan kualitas hasil klasifikasi. Selain itu, visualisasi hasil analisis sentimen dalam bentuk grafik distribusi sentimen atau word cloud sangat membantu dalam memahami pola dan proporsi opini publik secara cepat dan intuitif. Secara praktis, analisis sentimen memberikan nilai tambah yang besar bagi perusahaan dan organisasi, seperti dalam deteksi krisis reputasi secara real time, pelacakan kepuasan pelanggan, serta analisis kompetitor dan tren pasar. Dengan kemampuan untuk memproses data dalam skala besar dan menangkap nuansa emosional dalam bahasa manusia, analisis sentimen berbasis NLP menjadi alat strategis dalam pengambilan keputusan dan perumusan strategi komunikasi yang lebih efektif di era digital saat ini. Kesimpulan dari berbagai penelitian dan implementasi analisis sentimen menunjukkan bahwa metode ini tidak hanya mampu mengidentifikasi opini publik secara otomatis, tetapi juga memberikan nilai strategis dalam berbagai bidang, seperti bisnis, layanan publik, dan kebijakan pemerintah. Analisis sentimen yang umumnya memanfaatkan algoritma seperti naive Bayes, support vector machine, dan random forest terbukti efektif dalam mengklasifikasikan data teks ke dalam kategori sentimen positif, negatif, maupun netral dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Misalnya, penelitian pada aplikasi bisa diekspor menunjukkan akurasi model naive Bayes mencapai 85,80%. Sementara studi lain pada opini masyarakat terhadap kebijakan hilirisasi industri mencatat akurasi 81,75%. Selain itu, analisis sentimen dapat memberikan wawasan mendalam tentang persepsi dan emosi masyarakat terhadap isu atau produk tertentu. Misalnya, hasil klasifikasi sentimen pada aplikasi digital dapat menjadi referensi penting bagi pengembang untuk meningkatkan kualitas dan fitur aplikasi sesuai kebutuhan pengguna. Dalam konteks kebijakan publik, analisis sentimen dari data media sosial seperti X atau Twitter mampu memberikan gambaran real-time mengenai dukungan atau resistensi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, sehingga pembuat kebijakan dapat menyesuaikan strategi mereka agar lebih responsif terhadap aspirasi publik. Penelitian juga menyoroti tantangan
dalam analisis sentimen, seperti ketidakseimbangan data sentimen, kebutuhan akan pre-processing yang teliti, serta pentingnya pemilihan algoritma yang sesuai dengan karakteristik data. Studi-studi terbaru bahkan menunjukkan bahwa kombinasi beberapa metode machine learning atau penggunaan teknik ensemble dapat meningkatkan akurasi dan ketahanan model terhadap variasi data. Secara keseluruhan, analisis sentimen dengan pendekatan NLP dan machine learning telah menjadi alat yang sangat penting dalam era big data, memberikan kontribusi signifikan dalam pengambilan keputusan berbasis data dan peningkatan layanan di berbagai sektor. Dengan terus berkembangnya teknologi dan metode analisis, diharapkan ke depannya analisis sentimen dapat semakin akurat, real-time, dan aplikatif dalam menjawab tantangan serta kebutuhan masyarakat dan industri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.